kita lanjutkan tutorial aplikasi pendaftaran e-job MDT. Langkah pertama dari lembaga adalah melakukan pendaftaran dengan cara mengklik daftar. Setelah klik tombol daftar, maka akan muncul tampilan registrasi job. Masukkan nama lengkap. Email adalah email yang aktif. Masukkan nomor telepon, batas sandi, lalu setelah terisi semua, klik daftar akun baru. Setelah klik daftar, perhatikan Anda perlu verifikasi akun Anda. Kami sudah mengirimkan link verifikasi ke email Anda. Silakan cek email Anda. Di sini kita harus membuka email yang tadi kita masukkan. Perhatikan konfirmasi, perhatikan email kalian. Jika tidak ada di kotak masuk awal, coba lihat di spam. Biasanya dia akan terkirim ke spam. Nah, di sini muncul di spam. Kemudian setelah kita buka email verification dari aplikasi e-job, di sini kita mengklik tombol aktivasi akun. Secara otomatis dia akan kembali terkirim membuka halaman e-job, aplikasi e-job. Selamat, akun Anda sudah aktif, silahkan login menggunakan email Anda. Jadi kita bisa langsung menggunakan login yang tadi close saja. Email kita yang tadi kita daftarkan. Jangan lupa passwordnya. Nah, kita sudah terbuka halaman dashboardnya. Di sini ada keterangan registrasi, ada nomor registrasi pendaftaran kita. Kemudian Anda berhasil membuat akun pada tanggal 1 September 2023. Setelah ini kita klik data lembaga. Kita isikan nama lembaga kita. Di sini jenis lembaganya sudah secara default adalah Madrasah Diniyah Tahfidhiyah. Kemudian jenis MDT-nya kita pilih salah satu dan klik. Di sini ada satuan pendidikan di masyarakat, kemudian satuan pendidikan pesantren. Jadi MDT berada di dalam pesantren. Satu lagi ada program di sekolah umum atau MDT yang berada di dalam lingkup madrasah atau di sekolah umum. Contoh salah satu kita satuan pendidikan masyarakat, kemudian nama lembaganya kita tulis misalkan MDT Al-Ihsan misalnya. Dan di sini pilih jenjang ula, wusta, kuliah atau al-jamiah. Kita pilih salah satu, misalkan ula, lama pendidikannya 4 tahun atau 6 tahun. Kemudian alamat lengkap. Ini contoh aja ya. Ini bisa tampilkan, tidak bisa tampilkan buat di sini RT, kemudian RW, kode pos. Ingat kode pos 5 digit misalkan. Provinsi, contohkan DKI Jakarta. Kabupaten adalah Jakarta Timur. Kemudian kecamatannya adalah Matraman. Kalau saya tulis Matraman. Contoh misalkan Pisangan Baru. Nah, diperhatikan ada posisi latitude dan longitude, itu akan menentukan lokasi kita. Di sini silahkan kunjungi alamat
lat long di bawahnya untuk mencari titik latitude. Perhatikan, kita klik lat long, kemudian muncul seperti ini. Kita ketikkan alamat kita, contoh tadi alamat Matraman, Jakarta. Kita klik find. Begitu kita klik find, langsung muncul latitude dan longitude kita. Jadi yang di sini latitude kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Demikian juga longitude-nya kita copy, lalu kita tempelkan di sini. Oke, paham? Kemudian afiliasi pilih salah satu, MDT, kalian afiliasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, UI, DDI, atau Matlong Anwar, dan lain sebagainya. Di sini saya contohkan Nahdlatul Ulama. Kemudian lokasi geografi, ada pilihan, kita pilih di ada pesisir pantai, dataran rendah, pegunungan. Nah, di DKI berarti dataran rendah. Potensi ekonominya, pilih salah satu. Operasi maritim, olahraga, perkebunan, pertanian, peternakan, pusat kesehatan, pesantren, seni budaya. Jika tidak ada, klik tidak ada. Kemudian masukkan nomor telepon, contoh, lalu email lembaga di sini misalkan. Karena website jika ada, jika tidak ada kosongkan saja tanpa diisi apapun. Kemudian jenis pendiri ini ada terbagi menjadi perseorangan, yayasan, ormas keagamaan, ataupun lembaga pendidikan. Jika perseorangan, diklik perseorangan, maka akan muncul nama pendiri. Jika kita klik yayasan, secara otomatis di sini akan berubah inputan sebelah kanannya menjadi nama yayasan. Jika ormas keagamaan, muncul ini akan berubah menjadi nama ormas. Jika lembaga pendidikan, maka di sini akan muncul lembaga pendidikan. Pilih salah satu. Di sini saya contohkan adalah perseorangan. Maka setelah kita klik perseorangan, di sini muncul nama pendiri. Misalkan nama pendiri siapa? Kita contohkan seperti ini. Kemudian NPWP, ingat NPWP-nya ada 13 digit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian status kepemilikan tanah dan bangunan, pilih salah satu. Apakah status kepemilikan tanah dan bangunan dari Madrasah Diniyah Tahfidhiyah lembaga tersebut wakaf atas nama pribadi atau wakaf atas nama yayasan, wakaf atas nama lembaga, wakaf atas nama ormas, hak milik pribadi, atau hak guna pakai. Pilih salah satu. Misalkan saya contohkan di sini adalah wakaf atas nama pribadi. Kemudian tahun berdiri ini kita masukkan tahun berdiri dari lembaga. Bisa kita klik di sini hari, bulan, tahun, atau bisa kita klik di sini pilih salah satu. Contoh misalkan dia berdiri tahun 2015. Kemudian bulannya adalah bulan Februari. Tanggalnya contoh tanggal 10. Lalu bukti kepemilikan tanah. Di sini kita pilih bukti kepemilikan tanah. Contoh di sini adalah saya kasih contoh saja. Kemudian jumlah pendidik, masukkan jumlah pendidik atau guru atau ustadz. Di sini kasih minimum 2, jumlah tenaga pendidikan minimum isian adalah 2, kemudian jumlah santri ini minimum 15. Oke. Kemudian informasi surat permohonan, di sini nomor surat permintaan kita.
nomor surat permohonan pendirian madrasah Diniyah Miliyah, misalkan adalah 123 garing 5 garing 2023. Kemudian berarti di sini bisa saya klik kalau cepat ya, harinya tanggal 14 bulan 5 tahun 2023. Setelah terisi semua, baru kita klik simpan. Sukses, lembaga berhasil di input. Setelah muncul seperti ini, jika muncul di sini abaikan saja, kita klik data kepala MDT. Masukkan nama kepala MDT. Next. Ada 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kita simpan. Oh, sorry. 16 angka. Kita simpan. Lalu riwayat pendidikan dari kepala MDT kita masukkan. Nama sekolah kan Madrasah Aliyah, atau misalkan dia berasal dari pondok pesantren, dan kualitas pendidikan apa dia di Ponpes itu kualitas pendidikannya SMA sederajat, SMA atau SMP kita pilih, kemudian tahun masuknya kita pilih, tahun masuk input, misalkan saya masukin tahun masuk seperti ini, tahun selesai, lalu upload ijazah. Kemudian setelah terisi kita lanjutkan. Sudah terisi, kemudian kita beralih ke data pokok. Data pokok terdiri dari data santri, data pendidik, data tenaga pendidikan, kurikulum, dan sarana prasarana. Di sini kita input satu-satu. Perhatikan untuk data santri, di sini kita bisa secara manual kita input, klik tambah ini. Kita masukkan satu-satu per satu sampai minimum 15. Itu akan menyulitkan kita. Di sini kita bisa menggunakan template dari aplikasi. Kita bisa klik download template. Di sini muncul, kita klik, kita buka. Akan muncul data Excel, template santri MDT. Di sini muncul, kita enable editing. Lalu data inputnya adalah nick, nama santri, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, provinsi, kabupaten, dan alamat. Perhatikan di sini sudah ada formatnya untuk input isian. Begitu kita klik nick, dia akan muncul isikan 16 digit. Jika kita klik nama santri, itu misalnya ada isikan nama lengkap santri. Kemudian jika jenis kelamin, isi jenis kelamin dengan hanya laki-laki atau perempuan. Jadi jenis kelaminnya isi jangan ditulis pria, tapi laki strip laki atau perempuan. Kemudian tempat lahir isikan dengan diawali dengan huruf kapital di awal kata, misalkan Jakarta, J-nya besar, atau misalkan Bogor, berarti B-nya besar, dan lain sebagainya. Selanjutnya tanggal lahir di sini formatnya adalah tahun, bulan, hari. Contoh 1997 strip 12 strip 18. Jika dia tanggal lahirnya adalah 18
Desember tahun 1957. Selanjutnya provinsi, contoh penulisan adalah misalkan Jawa Tengah tanpa menuliskan prof-nya ataupun provinsi, hanya nama provinsi saja. Kemudian kabupaten, contoh tulisan contohnya adalah Cilacap tanpa menuliskan kabupaten. Lalu alamat dengan maksimal karakter 45 karakter. Contoh di sini adalah 16 digit nih. Contoh 311 23 4 5 6 7 8 9 10 kemudian nama santri, jenis kelamin. Di sini jika pria lalu kita tulis laki-laki, jika dia perempuan kita tulis perempuan. Oke. Ini contoh saja. Tempat lahir kita tulis Jakarta dengan huruf kapital di depan. Tanggal lahir, perhatikan di sini kita tahun dahulu, tahun, bulan, hari, tahun, bulannya 12, tanggalnya 20. Untuk provinsi DKI, kabupaten Jakarta. Alamat lanjutkan dengan mengetikkan sampai 15 baris karena minimal 15. Setelah lengkap di sini kita simpan, kemudian kita langsung import. Dari sini kita klik import, lalu kita pilih file tadi, file Excel tadi, kita klik, kita pilih, kemudian kita save. Secara otomatis jika datanya benar, maka akan tulisan jumlah berhasil simpan 1, gagal, tidak ada yang gagal, sudah berhasil diupdate 14 akun. Kita lihat sampai 10, sudah 15. Jika ada yang kurang, kita klik tambah saja di sini, kita masukkan. Selanjutnya adalah data pendidik. Kita tadi isi 2, kita klik salah satu. Contoh, kemudian riwayat pendidikan pesantren, apakah di pesantren formal atau non formal, pilih salah satu. Kemudian pendidikan terakhirnya pilih salah satu, S1 atau SMA, S1, D2, S1, S2. Kemudian pilih tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya kita pilih salah satu, tanggal lahir dari tenaga pendidik ini tanggal berapa. Masukkan provinsi, kemudian kabupatennya, dan
simpan. Kemudian kita tambah satu lagi karena dia minimal adalah 2. Jika non formal, masukkan riwayat pendidikan pesantren. Masukkan email, nomor telepon, provinsi, sebagai contoh aja. Kemudian kita klik simpan. Sudah. Kemudian tenaga pendidikan yang minimal 2. Atau jika banyak, kita bisa gunakan template sama seperti tadi data santri. Data santri sudah, data pendidik sudah, tenaga pendidikan data santri sudah, data pendidik sudah, tenaga pendidikan sudah. Selanjutnya adalah kurikulum. Isikan kurikulum dengan format PDF dan ukuran maksimal 500 KB. Di sini kurikulum Al-Quran atau tahsinnya seperti apa, kemudian hadis, akidah, akhlak, fikih, tarik Islam dan bahasa Arab. Contoh di sini saya kasih contoh aja. Nantinya disesuaikan dengan dokumen Bapak Ibu sekalian, dokumen dari lembaga sekalian. Berkas persyaratan merasa ditambahkan. Jika sudah selesai, sudah di upload semua. Kita klik upload, dia akan muncul tulisannya. Selanjutnya adalah data dari Sarpras. Di sini kita tambahkan contoh adalah salah satu misalnya prasarana. Di sini prasarananya apa? Misalkan ada masjid, ruang sekolah, ruang guru, ruang kelas, tertib. Pilih prasarana yang ada di dalam lembaga. Dan ruang kelas putra, luasnya berapa? Kondisi baik, sedang, buruk. Jika sedang, kondisi cukup. Jumlahnya 1. Simpan. Jika ada lagi, kita tambahkan saja jenis misalnya prasarana apa. Kemudian setelah tadi prasarana ya,
kita pilih sarana. Sarana apa aja? Kursi, meja belajar, meja kerja, dan lain sebagainya. Pilih isi salah satu kondisi ya. Kursi ada berapa? Ada 15. Dan lain sebagainya. Setelah sarana dan prasarana terisi, kemudian langkah selanjutnya adalah foto lembaga. Foto lembaga ini lakukan upload foto lembaga sesuai dengan kriteria yang diberikan. Misalkan pertama ada logonya kita pilih, contoh misalkan, ingat jenis tipe filenya JPG, PNG, atau JPG dengan maksimal 500 KB. Ini contoh aja gambar ya, saya tertentu. Saya kasih contoh ini aja, nantinya disesuaikan. Kemudian foto ruang belajar sama tipenya JPG, PNG, JPG dengan maksimal 500 KB. Dan surplusnya ini wajib ya. Kemudian kegiatan belajar mengajar, kemudian foto papan nama atau plang sama tipenya, kemudian ruang kantor yang terdapat foto lambang Garuda, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, kemudian ruang kelas pembelajaran yang terdapat foto lambang Garuda, kemudian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu tiang bendera dan bendera Indonesia. Ini semua wajib karena ada tanda bintangnya di sini, jadi wajib. Jika sudah terisi, kita ke langkah terakhir yaitu pengajuan perizinan. Kita klik pengajuan perizinan. Di sini ada beberapa file juga yang harus di-upload. Yang pertama adalah KTP pengurus. Ini dia tipenya PDF, bisa KTP pengurus digabungkan, kemudian dijadikan satu buah file PDF. Caranya diimpor di Word, kemudian di save as PDF dengan ukuran maksimal berkas 1,02 MB. Ini kita klik choose file atau choose file atau browse. Misalkan ini, dan surat keterangan domisili dari kelurahan atau kepala desa, surat keterangan domisili dari kelurahan atau kepala desa yang berupa ini ganti ya, PDF. Kemudian kita klik upload, sudah. Kemudian kita klik upload. Surat rekomendasi selanjutnya adalah surat rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi kelompok masyarakat lembaga MDT, Al-Jamiah atau non-lembaga. Selanjutnya adalah surat rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi kelompok masyarakat penyelenggara MDT, Al-Jamiah, non-lembaga. Karena tadi yang kita daftarkan adalah ULA, maka ini tidak wajib. Jadi yang tanda bintang ini yang wajib. Jika ada tanda bintang wajib kita upload. Lalu struktur organisasi kepengurusan MDT. Jika Al-Jamiah harus melampirkan SK Menkumham. Jadi jika ULA, Wustra dan Ulia surat struktur organisasi kepengurusan MDT kita upload. Tipenya adalah PDF dan ukuran berkas maksimal 1,02 MB. Jangan lupa kalau belum muncul seperti ini, belum diupload, kita klik upload. Sampai muncul lihat. Kemudian surat permohonan oleh lembaga. Ini masukkan surat permohonan izin pendaftaran dari lembaga. Jadi dan kita klik upload. Poin berikutnya adalah surat pernyataan bermaterai 10.000, yaitu loyal terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI.
dan tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia. Perhatian, berkas diupload dengan menggunakan materai 10.000. Nah, di sini jika bingung bagaimana isinya, di sini ada template-nya. Kita unduh dulu template. Muncul, kita klik di sini. Di sini enable, di sini adalah template dari loyal terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini diisi dengan kod lembaga, diisi semua, jangan lupa di materai, tanda tangan dan stempel. Baru kita pilih file yang tadi, berkas loyal. Setelah di browse, kita upload. Poin terakhir adalah surat pernyataan bermaterai 10.000, yaitu bersedia dan sanggup menyelenggarakan dan mengelola Madrasah Diniyah Tahfidhiyah dengan baik dan bertanggung jawab. Ini pun wajib. Di sini ada template-nya, kita unduh lagi template-nya. Sama seperti tadi, kita isi, kita ganti dengan kop lembaga, kemudian diisi, lalu materai, tempel materai 10.000, ditanda tangan, kemudian juga di stempel. Setelah itu lengkap, tadi bisa di scan, bisa menggunakan cam scanner di aplikasi di handphone ataupun scanner dari printer. Oke, jangan lupa begitu tadi diunduh, diisi, kemudian di stempel. Ingat, berkas diupload dengan menggunakan materai 10.000. Setelah hasil scan-nya sudah ditempel materai dan di scan, baru di upload. Nah, jika semua data sudah lengkap, maka akan muncul tombol ajukan perizinan. Jika belum muncul, berarti ada dokumen atau ada data yang belum lengkap. Setelah lengkap semua, muncul tulisan ajukan perizinan, tombol ajukan perizinan, kita klik. Yakin ingin mengajukan perizinan? Oke. Nah, di sini pengajuan perizinan sudah diajukan. Langkah berikutnya adalah menunggu verifikasi dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota jika ULA dan WUSTO. Kemudian jika pengajuan perizinannya adalah MDT WUSTO, maka menunggu verifikasi dari Kanwil Kemenag Kementerian Agama Provinsi. Demikian langkah-langkah untuk lembaga, nanti akan muncul di dashboard jika sudah diverifikasi atau disetujui oleh Kementerian Agama Kabupaten, Kota, ataupun Kanwil, akan muncul di sini. Pengajuan perizinan Anda disetujui. Untuk video berikutnya adalah langkah dari Kementerian Agama Kabupaten Provinsi untuk memverifikasi dan memberikan piagam dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.